Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang, Tangerang Selatan. Dan tema kita sangat menarik hari ini yaitu rahasia sepertiga malam. Tadi Habib sudah menyampaikan betapa banyaknya keberkahan dan manfaat dari sholat tahajud. Kita lanjutkan tausiah berikutnya dengan guru kita Bunda Yati dengan temanya adalah keberkahan sholat di sepertiga malam. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Walhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairazad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad. Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Saya melanjutkan paparan ilmu yang luar biasa yang disampaikan Habibana tadi tentang keutamaan. Nah, giliran saya ini Ibu pemirsa adalah keberkahan. Ibu, apa bedanya keutamaan dengan keberkahan? Maka keutamaan diletakkan di depan Ibu. Yang di luar sana lebih utama dari yang di dalam. Mantan sama suami lebih utama mana Bu? Ya, berarti keutamaan itu super. Kalau bicara tentang keberkahan, nah yang mengiringinya Ibu. Aibi makna berkah sering kita dengar, sering juga saya sampaikan di sini Bu. Namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Mana tambah? Badan masih sehat, terus dikasih sehat. Duit masih numpuk, datang lagi tuh duit. Cucu yang ini belum gede, udah lahir lagi yang baru. Itu keberkahan. Nah, bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang dipaparkan oleh Habibana tadi dengan dalil keutamaannya dan ayat yang disampaikan oleh anak kita tadi Musa, subhanallah Ibu. Kalau dilanjutin di ayat berikutnya ayat 80-nya Ibu, subhanallah. Yang pertama, berkahnya orang yang rajin sholat malam, berkah kesehatannya. Tambah sehat kita sholat malam. Kenapa Bu? Yang lain masih pada tidur. Kita udah kena air. Udah istinja Bu. Udah bersih. Udah melabuhkan hati ke hadirat Allah. Artinya apa Ibu sekalian? Sedikitnya kita meluangkan waktu untuk tahajud munajat kepada Allah. Minta Bu tanpa syarat. Ya Allah nggak ada tendensi. Maka keberkahan yang diraih kesehatan. Yang kedua berkah mana Bu? Berkah rezeki. Mana contohnya? Orang yang rajin tahajud nggak akan kemalingan. Betul Bu? Maling datangnya malam apa siang? Suami istri doyan tidur kebablasan mulu kemalingan. Tapi istri yang rajin bangun malam, padahal yang kletek-kletek itu kucing, dia bangun. Oh, kenapa? Karena jam 2:30 ibu-ibu yang rajin tahajud itu udah melek. Betul Bu? Terjaga hartanya, terpelihara keamanannya, tentram tetangganya. Karena tetangganya tahu ini perempuan yang rajin sholat malam. Yang ketiga, orang yang rajin tahajud berkah umurnya. Sehat identik dengan umur Bu, betul? Betul. Meskipun kudrah dan iradah usia ada di Allah, tapi kalau badan kita sehat, insya Allah ibadah kita berkualitas. Kalau sakit, sholat kita jadi duduk, betul Bu? Sakitnya parah, sholat kita jadi berbaring. Hatinya sakit, sholatnya jadi kagak khusyuk. Coba bayangkan, kalau sholat kita berkualitas, andai pun misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jatah usia bagi kita, tidak seperti yang kita dambakan, dari ibadah itu kita bisa memperoleh banyak kebaikan. Yang berikutnya, mana keberkahan orang-orang yang tahajud? Alhamdulillah mereka-mereka yang banyak munajat kepada Allah, ada ritmenya, ada masanya di mana ketika Allah menarik Bu, rasa tidur kita itu alhamdulillah diniatkan untuk ibadah, dimanfaatkan untuk ibadah. Alhamdulillah. Makanya yang udah terbiasa bangun di sholat tahajud ini sehat badannya, berkah rezekinya, banyak persaudaraannya, lancar urusannya. Terakhir dalam doa itu di ayat 80 apa di dalam ayat itu? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin.
Ya Allah, masukkan aku ke pintu masuk yang benar. Punya urusannya selalu diberi kebaikan oleh Allah. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Ada ujian baginya, tapi sebelum dapat ujian, udah punya kekuatan yang diberi oleh Allah. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan ketika punya kekuasaan mampu menyelamatkan dirinya, bukan hanya dirinya, bahkan orang-orang di sekitarnya dan seluruh siapapun yang mencintai dan dicintainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata keberkahannya banyak ya Bu ya. Salah satunya tadi sehat badan dan awet muda. Semoga istiqomah terus ya Bu ya. Bunda, ada nggak kalau rokaat 1, rokaat kedua ada surat khusus nggak atau Ya, bebas saja kita? masing-masing pribadi biasanya punya pegangan ibu-ibu ini. betul. Ya, dan itu dikasih tip ya Bu ya. Ibu sebaiknya kalau sholat tahajud surahnya yang agak panjangan dikit. Jadi dengan ada motivasi tahajud kita menghafalkan itu surah-surah yang lebih iya, panjang baik. gitu Masya ya. Allah ya. Semangat terus Bu ya, istiqomah sampai akhir hayat kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan nih tausiah dari guru kita berikutnya, ada Ustadz Munawir Ngacir tentang tahajud dan pengampunan dosa. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para pemirsa Kalam Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 79. Understand? Yang tadi dibacaan nama qori kita, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Berbicara tentang sholat tahajud. Apa itu arti tahajud, Bo? Sholat mal. Ada yang mengartikan tahajud itu adalah upaya melawan atau meninggalkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minal lail, dan sebagian ma fatahajjad bihi, maka bertahajud nafilatalak, karena itu ibadah tambah. Ibu kepengen tambahan apa enggak? Makanya orang yang menjalankan pekerjaan ibadah malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri 4 hal. Yang pertama, al-awalu, yang pertama, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ibu konsisten, Allah akan beri karirnya dan diberikan tempat yang terpuji. Bahkan orang lain juga akan memuliakan. Yang pertama, makanya sering bangun Wasani. Yang
yang kedua, apabila orang yang bangun malam, Allah akan kasih wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Yang kedua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya yang lebih baik. Kepengen Bu yang lebih baik? Lah ya kepengen, setiap manusia punya fitrah bahwa kepengen hidup yang lebih baik. Makanya bangun mah. Wasalisu yang ke wa akhrijni mukhraja sidq. Ketika kita punya masalah, Allah akan berikan solusinya kepada hamba yang mau sholat mah. Ya Allah, Allah akan bimbing kita, bahkan karirnya pun juga Allah akan jaga, ditempatkan maqamam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji. Kemudian yang keberapa Bu? Yang ini yang penting dan ini yang sering kita harapkan kepada diri kita. Warabi'u, yang keempat, orang yang bangun malam Allah akan beri 4 hal. Yang keempat apa? Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masya Allah. Allah nih mohon maaf, kalau misalkan ada orang yang mau usil kepada kita, Bo, apalagi karirnya membahana, ya Allah karirnya tinggi, orang yang karirnya tinggi itu bakalan banyak yang halang-halang, kepingin jatuh. Allah langsung yang akan memberikan pertolongan kepada hamba yang mau bangun malam. Masya Allah, alhamdulillah. Lah mudah-mudahan dengan tahajud ini dan juga kita agar mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah mendapatkan 4 itu kita tinggal memohon kepada Allah takarub agar mendapatkan ampunan dosa. Banyakin mohon kepada Allah. Nah kalau memohon tangannya coba diangkat semuanya Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Munawir Ngacir ya, Masya Allah. Ya. Juga tadi tentang sholat tahajud. Ustaz, satu pertanyaan Ustaz. Ya. Ada nggak doa khusus kalau sholat tahajud yang dipesankan sama Nabi, misalnya doa yang harus kita ucapkan di dalam sholat tahajud? Pertama, banyakin istighfar. Yang kedua, memohon kepada Allah, memuji kepada Allah agar kita semuanya yang dipinta adalah hak milik Allah, agar berpihak kepada hambanya yang menjalankan sholat tahajud. Masya Allah. Ya. Tapi doa apapun kita boleh ucapkan di tahajud. Betul. Ustaz, ya? Kita minta sesuai hajat kita Ustaz ya. Amin. Amin rabbal alamin. Semoga semua keinginan kita Allah ijabah ya Bu ya. Dan yang paling penting bangun sepertiga malam, kita istiqomah terus ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya Bu? Wah oke, tahan dulu Bu, tahan. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.